Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Dari semalam hari Jumat 9 Mei 2025 saya belum tidur dan sekarang sudah pukul 4.30 dini hari Sabtu 10 Mei 2025. Saya belum tidur dan saya membuat konten bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah memberikan saya kemampuan untuk melakukan cup secara mandiri. Cup guys, bekam. Jadi saya melakukan bekam di perut saya dan di tangan saya. Tuhan memberikan inspirasi kepada saya. Lakukanlah pengobatan atas dirimu sendiri tanpa bantuan anakmu lagi, Kevin Yosia Haryanto. Sembuhkanlah dirimu sendiri, karena Allah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan memampukan kamu membekam dirimu sendiri, sehingga otot, saraf, dan semua motorik penggerak akan diaktifkan kembali oleh Tuhan Yesus yang saya sembah. Dan saya akan diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk membantu menyembuhkan stroke dari pendeta saya, yaitu Bapak Pendeta Fatieli, yang terserang stroke kalau nggak salah tanggal 14 Desember 2024. Baru berjalan kurang lebih 5 bulan. Suatu kejadian yang baru Tuhan memberkati dia menjadi pendeta di gereja saya. Pada bulan apa saya lupa, tapi kira-kira belum 2 tahun lah. Ternyata dia tanggal 14 Desember 2024 terserang stroke. Saya cukup bersuka cita karena seorang pendeta yang menggembalakan di gereja saya terkena serangan stroke. Mengapa demikian? Karena pada saat penginjil Fatieli sebelum ditahbiskan menjadi pendeta sempat berkunjung ke rumah saya untuk membesuk bersama Ibu Devi. Di situ dia mengamatin dan dia merasa bersimpati atas stroke yang saya sudah lewatin 7-8 tahun saat itu. Ternyata sekedar bersimpati saja belum cukup. Oleh Tuhan Yesus dalam penetapannya mengharuskan Bapak Pendeta Fatieli mengalami serangan stroke. Baru 5 bulan dia menyatakan, saya baru mengetahui mengapa Pak Elia selalu marah-marah. Selamat temanku Pendeta Fatieli, saya bersuka cita karena Anda stroke. Mengapa? Kalau saya stroke, saya ngoceh dan menjual nama Tuhan saya. Tidak banyak orang yang bisa mempercayainya. Dia akan mengatakan, dukun Kristen ini sok suci, sok menjual nama Tuhannya. Tapi kalau seorang pendeta yang diberkati, begitu lemah lembut, begitu rendah hati, menyatakan, saya baru mengerti bagaimana penderitaan orang yang stroke, karena dia juga mengalami, sehingga dia tidak hanya bersimpati atau berempati, tetapi dia merasakan sendiri.
Bro, pendeta, jangan khawatir. Segala kejadian di dunia ini adalah penetapan Tuhan, termasuk kita yang berdosa, jenis dosa apapun itu adalah penetapan dari Allah pencipta semesta alam ini. Apakah Allah bersalah menetapkan kita berdosa? Loh, siapa Allah? Allah Tritunggal atau kita adalah Allah kecil dan menganggap kita tidak patut menuduh Allah itu menetapkan kita berdosa. Kalau pandangan manusia mengatakan bahwa Allah tidak pernah merancangkan suatu kejahatan, itu adalah dari sisi manusia menilai Allahnya, bukan? Tapi kalau dari Allah sendiri, bukankah Dia punya wewenang melakukan segala sesuatu yang menurut manusia berdosa adanya, tapi kalau menurut Dia, dalam kedaulatannya Dia, dalam kehendaknya Dia mengatakan itu tidak berdosa? Siapakah yang lebih benar? Menyatakan dosa Allah tidak mungkin berbuat dosa dalam penilaian manusia, atau memang Allah melakukan yang dianggap dosa oleh manusia, padahal Dia tidak menganggap hal itu berdosa adanya? Mengertikah Anda? Mengertikah sahabat baruku, Bapak Pendeta Fatieli dari Nias? Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, pukul 4:35 pagi, saya mengakhiri sharing tentang kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Anda yang mau berdiskusi dengan saya mengenai doktrin kedaulatan Allah atas segala sesuatu, yang bahkan Tuhan menetapkan Adam dan Hawa harus jatuh dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah pilihan Adam dan Hawa, Anda boleh berdiskusi dengan saya di 0815 5800 1209. Allah akan membuka rahasia melalui pikiran saya, melalui mulut bibir saya, dan melalui diskusi dengan saya. Silakan Anda mengontak di nomor WhatsApp saya 0815 5800 1209 atau di nomor WhatsApp saya 0895 1970 9702. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.